Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safira Salsabila dengan NIM 2311010403032 akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Yang kedua, penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Yang ketiga, implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI atau SD. Konsep kurikulum merdeka di sekolah dasar. Di sekolah madrasah, kebebasan belajar secara konseptual atau virtual merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Penerapan kemandirian belajar pada masa kejayaan peradaban Islam tercermin dari banyaknya jumlah sarjana dan ilmuwan yang multitalent dan multidisiplin. Tentu saja mereka mampu melakukan hal itu bukan karena konsep kurikulum belajar mandiri, namun yang lebih penting adalah sikap mental peserta didik yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif, sehingga mewariskan banyak warisan keilmuan yang unggul dan menjadi referensi sampai abad ini. Penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas dalam konteks pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Macam-macam asesmen yaitu yang pertama, asesmen paradigma baru, yang kedua, paradigma asesmen, yang ketiga, jenis karakteristik dan fungsi asesmen, yang keempat, asesmen diagnostik. Implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI atau SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran, diperlakukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.